transmisi data itu bisa disebut dengan komunikasi data. Ada banyak jenis teknologi yang bisa digunakan seperti VSAT, ISDN, Apple Local Token Ring, Ethernet, ARCnet, FDDI, CDDI, dan ATM. Media transmisi itu yang dapat dijangkau dengan jarak ya pasti kabel. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga submateri tersebut, dapat disimpulkan bahwa semuanya itu berhubungan. Selamat siang, saya Alvin Andrianto Ciputra dari kelas 10 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi KJT atau komputer jaringan dasar tentang bab 5, yaitu konsep jaringan komputer. Nah, di sini saya memilih 3 submateri dari 11 submateri yang ada, yaitu transmisi data, teknologi jaringan, dan media transmisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejelas dan selengkap mungkin. Jadi langsung saja kita mulai. Transmisi data. Apa itu transmisi data? Transmisi data itu bisa dibilang sebagai komunikasi data. Nah, transmisi data ini dibagi menjadi 3 prosesnya, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu simplex. Simplex atau sistem komunikasi satu arah merupakan sistem yang hanya memungkinkan device atau peralatan sebagai receiver device atau peralatan penerima data ataupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua itu ada half duplex. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah merupakan sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat jaringan dapat mengirimkan dan menerima data ke peranti lainnya, namun tidak bisa dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada jeda waktunya. Nah, yang ketiga itu ada full duplex. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus merupakan sistem komunikasi yang mampu mengirim dan menerima data secara waktu yang bersamaan. Nah, selain jenis transmisi, kecepatan transmisi data juga dipengaruhi oleh transmisi data yang digunakan. Antara lain adalah transmisi paralel dan transmisi serial. Nah, transmisi paralel. Transmisi paralel merupakan jenis transmisi yang mentransmisikan bit-bit data dalam sebuah sinyal secara bersamaan pada sebuah media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Nah, jika dilihat dari struktur gambarnya, transmisi paralel itu seperti transmisi yang menurun. Jadi seperti menurun. Nah, kemudian ada transmisi serial. Transmisi serial merupakan jenis transmisi yang mengirimkan data dalam bentuk bit-bit secara berurutan dari pengirim ke penerima. Nah, jika dilihat dari strukturnya juga, nah, transmisi serial ini bisa dibilang sebagai transmisi yang mendatar prosesnya. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik pengiriman data. Teknik pengiriman data ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Teknik pengiriman baseband. Teknik ini merupakan teknik yang akan langsung mengirimkan data digital tanpa mengubah apapun pada perangkat penerima. Jadi dia tidak akan mengubah apapun pada data digital yang dikirim. Nah, keuntungan dari teknik pengiriman baseband ini adalah topologinya lebih sederhana, kemudian lebih murah dalam penerapannya karena tidak memerlukan modem, kemudian lebih mudah dalam melakukan instalasi dan juga perawatan. Selain ada kelebihan, teknik baseband ini ada kerugiannya juga, yaitu jarak pengirimannya itu terbatas, kemudian instalasi sambungan downlinknya sulit, dan kapasitas transmisi datanya itu terbatas. Jadi kapasitasnya itu terbatas, tidak banyak. Nah, kemudian ada teknik pengiriman broadband. Teknik ini merupakan teknik yang akan mengonversi data digital yang dikirim menjadi data analog. Nah,
Setelah data analog itu diterima oleh perangkat penerima, maka di situ akan dimodulasi kembali menjadi data digital kembali. Nah, untuk keuntungan dari broadband ini adalah jangkauannya luas. Kemudian broadband ini mampu mentransmisikan data dengan kapasitas yang besar. Nah, dan kemudian instalasi jaringannya juga mudah pada wireless atau nirkabel atau tanpa kabel. Nah, untuk kerugiannya itu broadband ini membutuhkan modem. Nah, kemudian delay transmisinya, transmisi data itu cukup lama. Kemudian proses instalasi jaringan dan lain-lainnya itu cukup sulit, dan tentu saja biaya yang mahal dalam instalasi. Nah, kemudian ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data dipengaruhi beberapa hal, antara lain sebagai berikut, yaitu tipe modem, kemudian jenis media transmisi, kualitas jalur transmisi, besarnya intervensi, panjang media, dan banyaknya jumlah sambungan. Jadi itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi kecepatan transfer data. Nah, untuk yang terakhir ini ada satuan jenis transmisi. Satuan jenis transmisi ini terbagi menjadi 3 sesuai masing-masing. Nah, untuk kecepatan modulasi itu satuannya adalah baud atau disingkat BD. Nah, untuk kecepatan sinyal itu adalah bit per second atau bit per detik atau singkatannya BPS. Itu untuk kecepatan sinyal. Dan kemudian ada karakter per detik atau karakter per second atau singkatannya CPS. Itu adalah satuan dari kecepatan transmisi. Nah, itu merupakan penjelasan dari submateri transmisi data. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Di sini saya sudah membuat kesimpulannya, yaitu transmisi data itu bisa disebut dengan komunikasi data. Nah, transmisi data ini dibagi menjadi 3, yaitu simplex atau sistem komunikasi satu arah, kemudian half duplex, sistem komunikasi setengah dua arah, kemudian full duplex atau sistem komunikasi 2 arah sekaligus. Nah, untuk kecepatan transmisi data itu dibagi menjadi 2, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Nah, untuk paralel itu kecepatannya lebih tinggi daripada transmisi serial. Nah, kemudian untuk teknik pengiriman datanya ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Nah, teknik pengiriman baseband ini tidak mengubah apapun pada data digital yang akan dikirim, sedangkan kalau broadband itu sebaliknya, dia akan mengubahnya ke data analog. Nah, setelah diterima dia akan memodulasi kembali menjadi data digital. Nah, kemudian pada kecepatan transfer data juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tipe modem, jenis media transmisi, kualitas jalur transmisi, dan panjang jangkauan, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika faktor yang mempengaruhi itu semuanya sudah dipenuhi dan semuanya dalam tingkat yang bagus, maka kecepatan transfer datanya juga pasti akan bagus. Nah, yang terakhir ada satuan untuk kecepatan, satuan untuk transmisi data tadi. Nah, di sini satuan untuk kecepatan modulasi atau adalah baud atau disingkat BD. Nah, satuan untuk kecepatan sinyal merupakan bit per second atau bit per detik atau disingkat BPS, dan satuan untuk kecepatan transmisi adalah karakter per detik atau karakter per second atau CPS. Nah, itu merupakan kesimpulan saya dari submateri dari transmisi data. Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu teknologi jaringan. Teknologi jaringan. Ada banyak teknologi yang dapat diterapkan dan sangat berpengaruh terhadap keandalan, kecepatan data dalam semua jaringan, dan lain-lainnya. Nah, contoh-contoh teknologi jaringan itu banyak, seperti VSAT atau Very Small Aperture Terminal, Integrated Service Digital Network (ISDN), Apple Local SAC, Token Ring, Ethernet,
ARCnet, FDDI, CDDI, dan ATM. Jadi itu merupakan contoh-contoh teknologi jaringan yang akan saya jelaskan di sini sejelas dan selengkap mungkin. Nah, yang pertama itu ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Nah, VSAT ini merupakan antena stasiun bumi yang kecil jika dibandingkan dengan antena stasiun bumi yang sebenarnya dengan diameter 30 meter. Nah, VSAT ini memiliki kemampuan untuk mengirim data dengan sistem sinkron maupun asinkron dengan kecepatan 2 Mbit per second. Nah, untuk keuntungannya itu banyak, yaitu bisa berhubungan jarak jauh menggunakan satelit. Kemudian memiliki kemampuan untuk switching dan routing. Kemudian tidak terganggu meski jalur sibuk dan rute yang kompleks. Kemudian VSAT ini mengurangi waktu tunda pada saat transmisi. Nah, harganya juga ekonomis, kemudian tingkat keamanannya tinggi, dan hampir tidak pernah mengalami kegagalan transmisi data. Dan yang terakhir itu dapat dipasang di mana saja. Jadi itu merupakan keuntungan dari VSAT. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, yang kedua ada Integrated Service Digital Network atau ISDN. Nah, ISDN ini dirancang dengan tujuan untuk menyeragamkan pemakaian jaringan digital dengan teknologi switching untuk mengirimkan voice atau suara serta data digital secara bersamaan. Kemudian ada Apple Local Sat. Apple Local Sat merupakan sebuah metode CSMA atau CA atau kepanjangannya Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance dalam jaringan yang ditujukan untuk penggunaan mesin-mesin komputer keluaran Macintosh dan khusus digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melalui port serial. Nah, kemudian yang keempat ada token ring. Token ring merupakan sebuah metode dengan token sinyal mengalir menyerupai aliran sinyal membentuk lingkaran. Setiap simpul dalam aliran data yang memiliki kedudukan fungsi dan aturan yang sama itu disebut dengan loop. Setiap loop itu terhubung satu sama lain melalui MAU atau Multi-Station Access Unit. Kemudian yang kelima itu ada Ethernet. Ethernet ini dikembangkan oleh Dr. Robert M. Metcalfe di Xerox Palo Alto pada tahun 1970. Nah, Ethernet ini juga sudah menerapkan teknik CSMA atau CA. Ketika terjadi collision, Ethernet akan berhenti mengirimkan data dengan selang waktu yang acak. Nah, dengan begitu, peluang terjadinya collision akan semakin berkurang. Nah, kemudian ada ARCnet atau Advanced Resource Computer Network. Nah, ARCnet ini menerapkan prinsip token passing, sham, dan broadcast dalam mengantarkan data dengan kecepatan hingga 2,5 Mbps dan 20 Mbps menggunakan topologi fisik star. Nah, kita lanjut ke FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Nah, FDDI ini menggunakan metode akses model token, namun dua arah. Jadi, dia itu mirip seperti topologi ring yang mampu mengalirkan data dalam kapasitas besar dengan kecepatan tinggi, sekitar 100 Mbps untuk jarak yang jauh dengan media transmisi fiber optik. Nah, kemudian ada CDDI. CDDI merupakan standar generasi terbaru dari FDDI yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari FDDI, namun hanya saja CDDI diimplementasikan pada kabel dan berjalan dengan kecepatan 100 Mbps. Kemudian yang terakhir ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Nah, di sini ATM merupakan metode switching berbasis connection oriented local. Nah, yang dapat digunakan
untuk merancang sebuah komunikasi berkecepatan tinggi dengan jumlah pengguna tak terbatas pada area yang cukup luas. Nah, ATM juga memiliki kelebihan, yaitu mempermudah pengoperasian karena interface dan arsitektur di dalamnya itu dideskripsikan dengan terperinci. Nah, kemudian yang kedua itu sistem koneksi jaringan lokalnya itu dapat digunakan dengan baik. Jadi itu merupakan kelebihannya. Kemudian di sini ada karakteristik dari ATM. ATM menggunakan format 53 byte dalam mengirim paket data. Nah, yang kedua itu ATM mampu beroperasi pada kecepatan dan jenis media yang bervariasi. Jadi itu adalah karakteristik dari ATM. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan dari submateri ini, yaitu teknologi jaringan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ada banyak jenis teknologi yang bisa digunakan seperti VSAT, ISDN, Apple Local Sub Token Ring, Ethernet, ARCnet, FDDI, CDDI, dan ATM. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara jelas dan lengkap. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode CSMA atau CA. Nah, metode ini digunakan untuk mengirimkan paket yang diterapkan pada token ring dan Ethernet. Kemudian yang terakhir ada ATM. ATM ini merupakan solusi terbaik untuk jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan pendukung aplikasi yang fleksibel. Nah, jadi itu ada kesimpulan dari submateri ini. Jadi sekarang kita lanjut ke submateri yang selanjutnya atau submateri yang terakhir, yaitu media transmisi. Nah, media transmisi data. Transmisi data itu memerlukan media untuk melakukan komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan media transmisinya. Nah, media transmisi yang akan saya jelaskan kali ini adalah kabel, yaitu media transmisi yang umum dan masih dapat dijangkau dengan jarak. Ya, apalagi kalau bukan kabel. Nah, di sini ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika memutuskan jenis dari kabel yang akan digunakan. Yaitu tiga hal tersebut adalah jumlah komuter, panjang media, dan area jaringan. Nah, itu merupakan tiga hal yang harus diperhatikan. Kemudian di sini ada kategori atau jenis dari media transmisi. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu guided media dan unguided media. Guided media merupakan sebuah media transmisi yang mampu mentransmisikan dan mengantarkan data yang dapat diukur besaran fisiknya secara material. Nah, jika guided media dapat diukur besaran fisiknya secara material, maka unguided media tidak bisa. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian kita lanjut ke twisted pair. Nah, kabel twisted pair ini termasuk dalam kabel yang digunakan untuk medium jaringan. Jadi di sini twisted pair ini dibagi menjadi dua, yaitu kabel STP atau kabel shielded twisted pair dan kabel UTP atau kabel unshielded twisted pair. Nah, langsung saja kita ke kabel STP. Nah, di sini kabel STP merupakan kabel yang terdiri dari 4 pasang label yang setiap kabelnya dibungkus dan mampu mengalirkan sinyal dengan kecepatan transfer dari 10 hingga 100 Mbps dengan panjang kabel maksimal 100 meter. Nah, kemudian kabel STP juga memiliki kelebihan, yaitu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan fisik, elektrik, dan akibat tekukan kabel. Nah, kemudian ada keunggulan dari kabel STP. Keunggulannya yaitu kabel STP menjamin proteksi jaringan dari intervensi eksternal. Tapi ada kelemahannya, yaitu harganya itu mahal dari kabel UTP atau unshielded twisted pair. Oke, kita lanjut ke kabel kedua, yaitu kabel unshielded twisted pair atau UTP. Nah, di sini kabel UTP ini sering digunakan dalam membangun infrastruktur jaringan berbasis topologi star. Nah, kelebihan dari kabel UTP ini adalah mudah dalam instalasi.
dan juga lebih murah dari kabel STP. Nah, di sini juga ada kekurangannya, yaitu kekurangan kabel UTP ini mudah terpengaruh oleh efek intervensi elektris yang berasal dari perangkat-perangkat elektronik di sekeliling. Kemudian untuk kecepatan kabel UTP ini antara 10 hingga 100 Mbps dengan panjang kabel maksimal 100 meter, kurang lebih sama dengan kabel STP. Nah, kemudian kita lanjut ke kabel koaksial. Kabel koaksial ini dapat digunakan untuk mengirimkan suara, teks, gambar, dan juga sebagai tulang punggung dari jaringan. Nah, kabel koaksial ini juga memiliki kelebihan, yaitu tidak memerlukan bantuan repeater sebagai penguat atau pembantu komunikasi jarak jauh, dan harganya juga jauh lebih murah dari kabel fiber optik yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan instalasi kabel koaksial, yaitu pertimbangan ukuran kabel, banyaknya tekanan terhadap kabel, dan daya tarikan dari kabel. Nah, kemudian ada karakteristik kabel koaksial. Karakteristiknya ini antara lain adalah digunakan untuk jaringan Thick Ethernet, Thin Ethernet, dan Ethernet. Kemudian cocok untuk topologi bus. Panjang maksimal pot node-nya itu sekitar 500 meter. Kecepatannya antara 10 sampai 100 Mbps. Biaya yang cukup murah dibandingkan kabel fiber optik yang akan saya jelaskan nanti. Media yang berukuran sedang, dan panjang kabel maksimum 200 meter dan hingga 500 meter. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 4 adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan media networking yang digunakan untuk transmisi data yang bersifat modulasi. Nah, kabel fiber optik ini juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu antara lain mampu membawa dan melewatkan paket-paket dengan kapasitas besar. Kemudian dapat mentransmisikan sinyal lebih jauh tanpa memerlukan repeater atau hook dan switch. Keandalan dan resistance yang kuat terhadap imbas elektromagnetik yang dihasilkan oleh perangkat elektronik. Kemudian yang terakhir, mampu beroperasi pada jaringan berkecepatan tinggi hingga mencapai gigabits per second. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe kabel dari fiber optik. Nah, tipe kabel dari fiber optik ini ada 3, yaitu kabel single mode, kabel multimode, dan plastic optical fiber. Nah, kabel single mode merupakan serat tunggal dari fiberglass yang memiliki diameter 8,3 hingga 10 mikron. Nah, kemudian yang kedua ada kabel multimode, adalah kabel yang terdiri atas multiserat fiberglass dengan kombinasi diameter antara 50 hingga 100 mikron. Kemudian ada plastic optical fiber. Plastic optical fiber merupakan kabel berbasis plastik terbaru yang memiliki performa kerja hampir sama dengan kabel single mode dengan harga yang sedikit murah. Nah, itu merupakan tipe kabel dari fiber optik. Kemudian kita lanjut kepada istilah pada konstruksi kabel fiber optik. Jadi di sini ada 5 istilah pada konstruksi kabel fiber optik, yaitu core, cladding, coating, strengthening, dan cable jacket. Nah, core merupakan medium fisik utama berbentuk sebuah untaian tunggal dari glass atau plastik yang kontinu dalam suatu mikron. Nah, core ini berguna untuk membawa sinyal-sinyal data optikal dari alamat pengirim ke device penerima. Kemudian ada cladding. Cladding merupakan lapisan tipis yang membungkus fiber core. Nah, kemudian ada coating. Coating di sini adalah lapisan plastik yang menyelimuti core dan cladding. Nah, yang keempat ada strengthening fibers. Strengthening fibers ini terdiri atas beberapa komponen yang berfungsi untuk melindungi kabel dari benturan luar dan daya tekan tak terduga selama instalasi. Nah, yang terakhir ada kabel jaket. Kabel jaket merupakan lapisan terluar dari keseluruhan badan kabel. Kemudian kita lanjut ke kabel nirkabel atau wireless tanpa kabel. Nirkabel atau wireless dikategorikan
sebagai unguided media karena tidak mampu diukur secara visual maupun dalam suatu metrik, sehingga dalam proses transmisi gelombang elektromagnetik tidak menggunakan konduktor fisik. Nah, jenis media transmisi pada wireless atau nirkabel ini berupa radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka dan dapat berbentuk mikrogelombang atau microwave atau sistem satelit, sinar inframerah ataupun laser system. Nah, di sini juga ada model transmisi gelombang radio dan jenis frekuensi gelombang. Nah, di sini ada model transmisi gelombang radio, yaitu ada dua. Ada point to point atau unidirectional dan broadcast atau omnidirectional. Nah, untuk point to point ini adalah pancaran data ditujukan secara khusus pada satu penerima. Nah, sedangkan untuk broadcast ini, sinyal yang terpancar ke segala arah dan sinyal ini dapat diterima oleh banyak antena, tidak hanya satu. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis frekuensi gelombang. Jenis frekuensi gelombangnya ada tiga, yaitu gelombang mikro atau microwave, gelombang radio, dan gelombang inframerah. Nah, di sini ada bagian media transmisi unguided. Nah, bagian-bagiannya ada 4, yaitu gelombang mikro pada atmosfer bumi, gelombang mikro pada satelit, radio broadcast, dan inframerah. Kemudian kita lanjut ke kabel yang terakhir, yaitu kabel crimping kabel UTP. Nah, di sini ada 3 macam teknik pemasangan kabel menggunakan EIA atau TIA 568BRJ45, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teknik straight cable. Straight cable merupakan teknik yang menghubungkan peralatan satu ke peralatan lain. Nah, yang kedua itu ada teknik crossover. Crossover ini merupakan teknik yang menghubungkan dua hub atau switch ataupun PC. Nah, kemudian teknik terakhir ada rollover. Rollover ini merupakan teknik yang menghubungkan dari komputer ke router melalui port console. Kemudian ada standar pemasangan kabel T568A, yaitu terdiri atas urutan kabel putih hijau, setelah itu putih orange, setelah itu biru, kemudian putih biru, kemudian orange, kemudian putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, untuk standar pemasangan kabel T568B terdiri atas urutan kabel putih orange, dilanjutkan dengan orange, kemudian putih hijau, setelah itu biru, kemudian putih biru dan hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, berikut juga ada peralatan yang harus disiapkan untuk membuat crimping kabel UTP. Nah, peralatan tersebut adalah satu set tang crimping, kabel UTP, kabel tester, dan konektor RJ45. Nah, di sini langsung saja kita ke langkah-langkahnya untuk membuat crimping kabel stretch dengan standar T568B. Nah, langkah yang pertama adalah ambil dan potong kabel UTP menggunakan tang crimping yang sudah disediakan. Nah, setelah melakukannya, kelupas isolator atau pembungkus kabel UTP sekitar 15 mm. Kemudian, uraikan kabel menjadi 8 kabel secara urut. Nah, setelah itu, urutkan kabel UTP dengan tipe stretch atau lurus untuk hubungan hub ke komputer. Kemudian, luruskan kabel. Setelah meluruskan kabel, masukkan kabel UTP ke dalam konektor RJ45 sesuai urutannya. Nah, setelah memasukkan kabel UTP, crimping konektor RJ45 dengan menggunakan tang crimping. Nah, setelah itu uji konektivitas kabel dengan kabel tester. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk membuat crimping kabel stretch dengan standar T568B. Nah, itu saja dari bagian
submateri media transmisi. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah media transmisi. Media transmisi itu yang dapat dijangkau dengan jarak ya pasti kabel. Nah, kemudian media transmisi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu guided media dan unguided media. Kemudian di sini guided media dan unguided media perbedaannya itu, kalau guided media bisa besaran fisiknya itu bisa diukur secara material, sedangkan kalau unguided media itu tidak bisa diukur secara material. Nah, kemudian ada 5 macam kabel yang digunakan untuk medium jaringan, yaitu kabel STP, kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan crimping kabel UTP. Dan juga semuanya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini memiliki beberapa tipe, yaitu kabel single mode, kabel multimode, dan kabel plastik optical fiber. Nah, kemudian kabel fiber optik ini memiliki 5 istilah dalam proses pembuatannya, yaitu yang pertama ada core, cladding, coating, strengthening fibers, dan cable jacket. Nah, kemudian ada 2 model transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik pada jaringan nirkabel atau wireless atau tanpa kabel, yaitu point to point atau unidirectional dan broadcast atau omnidirectional. Kemudian ada gelombang mikro atau microwave, ada gelombang radio dan gelombang inframerah. Nah, semua gelombang itu merupakan jenis-jenis dari frekuensi gelombang. Nah, di sini ada 3 macam teknik yang dapat digunakan untuk memasangkan kabel menggunakan AEI atau TII 568B RJ45, yaitu antara lain teknik straight cord, teknik crossover, dan teknik rollover. Jadi itu saja penjelasan kali ini dari 3 submateri yang ada di bab 5, yaitu transmisi data, teknologi jaringan, dan media transmisi. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga submateri tersebut, dapat disimpulkan bahwa semuanya itu berhubungan. Dari transmisi data memerlukan media transmisi, yang kemudian media transmisi itu dimasukkan ke dalam teknologi jaringan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, untuk menjelajah internet dan berkomunikasi dalam dunia digital. Nah, jadi itu saja dari saya. Sekian dari saya. Nama saya Alvin Andrianto Ciputra dari kelas 10 TKJ. Terima kasih dan sampai jumpa.